akan membawa topik atau pembahasan tentang pengenalan terhadap pengembangan SDM. Tidak lupa pula, perkenalkan nama saya Sisi Putrana dengan NPM A1J023029 dan selamat menyaksikannya. Bye-bye. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Pada kali ini aku akan membahas tentang pengenalan terhadap pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan SDM. Mungkin materi ini sangat relevan di era modern saat ini karena kualitas sumber daya manusia sangat menjadi salah satu penting faktor utama dalam menentukan kemajuan suatu bangsa, organisasi maupun individu itu sendiri. Jadi pada sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia atau SDM adalah individu yang memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan potensi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sebuah organisasi, SDM merupakan aset penting yang karena keberhasilan lembaga sangat dipengaruhi oleh kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan pengembangan SDM? Jadi, pengembangan SDM adalah proses meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan kualitas seseorang agar menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Dan pengembangan SDM dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, seminar, maupun workshop, pembinaan, maupun pengalaman kerja. Jadi, sebagai contoh, saat ini banyak perusahaan ataupun lembaga membutuhkan tenaga kerja maupun yang mampu menggunakan teknologi digital. Kemampuan ini ataupun komunikasi yang baik, mampu bekerja sama antar tim, serta memiliki kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Jika seseorang tidak mau mengembangkan dirinya, maka akan sulit bersaing di dunia kerja. Jadi pengembangan SDM itu memiliki banyak manfaat, tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan ataupun organisasi, tetapi juga sangat bermanfaat bagi individu. Dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan, seseorang akan memiliki peluang kerja yang lebih luas, produktivitas yang lebih baik, serta kemampuan karir yang lebih tinggi. Selain itu, pengembangan SDM juga membantu seseorang menjadi lebih baik, lebih percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya. Ada beberapa tujuan dari pengembangan SDM. Pertama, ada meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas individu. Kedua, meningkatkan kemampuan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang ketiga, membantu sikap profesional dan tanggung jawab. Yang keempat, membantu individu agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan kerja. Dan yang terakhir atau yang kelima, menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Jadi pengembangan SDM dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan membantu seseorang memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Kedua, pelatihan dan training. Pelatihan biasanya dilakukan meningkatkan keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh pekerja. Yang ketiga, seminar dan workshop yang memberikan tambahan ilmu dan pengalaman kerja, pengalaman baru. Yang keempat, pengalaman kerja yang membantu seseorang belajar secara langsung dari praktik lapangan. Dan yang kelima adalah pembinaan ataupun mentoring yang dilakukan oleh pihak yang lebih berpengalaman. Jadi selain kemampuan teknis, pengembangan SDM juga mencakup pengembangan soft skill. Jadi soft skill ini memiliki kemampuan non teknis sebagai komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, disiplin, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Mungkin saat ini soft skill menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan di dunia kerja karena kemampuan tersebut sangat berpengaruh secara seorang bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Teman-teman, pengembangan SDM juga menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan suatu negara. Negara yang memiliki sumber daya berkualitas akan lebih mudah berkembang dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas SDM, berbagai program pendidikan, pelatihan kerja, dan pengembangan keterampilan masyarakat. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa pengembangan SDM itu adalah proses penting untuk meningkatkan kualitas individu,
agar lebih siap menghadapi tantangan perubahan di masa depan. Jadi pengembangan SDM tidak hanya dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah, tapi juga dimulai dari diri sendiri dengan semangat belajar dan terus berkembang. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai pengenalan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Semoga materi ini bisa mengubah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus meningkatkan kemampuan diri kepada investasi terbaik adalah investasi kepada kualitas diri sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten pendidikan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!